in association with Sugeng Enjang, Mbak. Monggo nita andong kula dherekaken puter-puter panggung. Keramahan dan senyum warga menyambut saya ketika memulai perjalanan menggunakan andong berkeliling desa wisata yang berada di Kelurahan Timbul Harjo, Kecamatan Sewon. Hamparan sawah yang luas dan menghijau menjadi pemandangan yang menyegarkan mata, sekaligus bisa menjadi latar bersuah foto yang cantik. Eksplorasi di desa yang dihuni 866 orang ini saya lanjutkan dengan mengunjungi Museum Rumah Budaya Tembi. Museum yang dibuka setiap hari sejak tahun 1999 ini tidak memungut biaya masuk alias gratis dan menyimpan 3.000 koleksi karya seni berupa peralatan memasak, perlengkapan membatik, alat musik gamelan hingga senjata, dan interior khas rumah bangsawan Jawa yang disebut sentong. Hanya berwisata, pengunjung juga bisa menginap di 46 homestay yang dikelola secara swadaya oleh warga, yang dibuka dengan tarif mulai dari Rp75 hingga Rp750.000. Untuk menarik minat, desa ini menjalankan penerapan protokol kesehatan secara ketat, seperti pemeriksaan suhu tubuh, penerapan 3M, hingga pembatasan jumlah pengunjung. Udah bagus ya, jadi ketika kita masuk tadi kita dicek suhunya, terus kita ada ini juga sih beberapa tempat untuk cuci tangan juga, terus kita tetap memakai masker. Tak lengkap rasanya mengulik desa wisata yang telah beberapa kali memenangkan penghargaan ini tanpa mencoba kegiatan luar ruang seperti membajak sawah dan menanam padi. Semua aspek di sini selalu dijaga tetap alami dan memperhatikan kebersihan, kesehatan, keamanan, dan tentu saja kelestarian lingkungan sebagai daya tarik wisata yang utama. Kalau biasanya Anda cuma bisa melihat petani menanam padi di sawah atau bahkan membajak sawahnya, di sini saya mendapatkan kesempatan untuk mencoba langsung. Nah, ini adalah dua kegiatan yang bisa dilakukan para wisatawan di Desa Wisata Tembi. Jangan kemana-mana karena saya masih akan melanjutkan perjalanan saya di Kabupaten Bantul dengan aktivitas wisata lainnya yang lebih seru. Pastinya setelah saya ganti baju ya. Saya menuju ke Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan untuk mencicipi kuliner khas warga Bantul yang tengah hits karena cita rasanya yang istimewa, ingkung ayam Jawa. Semula merupakan menu wajib untuk berbagai hajatan bagi masyarakat Jawa. Kini bisa disajikan sebagai menu harian dengan rasa gurih dan manis. Sangat mudah menemukan sejumlah warung yang menyajikan kuliner ingkung ayam di Desa Guwosari. Namun pilihan saya jatuh kepada warung yang diklaim pemiliknya sebagai warung ingkung Jawa pertama di Bantul. Ingkung ayam dibuat dengan cara memasak secara utuh ayam kampung dengan sejumlah bumbu, di antaranya bawang merah, bawang putih, ketumbar, salam, lengkuas, jahe, gula merah, serta garam. Kemudian santan turut ditambahkan agar menguatkan rasa gurih dari ingkung ayam. Disajikan utuh, ingkung ayam dibanderol Rp115 hingga Rp170.000 per ekor, tergantung ukuran ayam yang dipilih. Menu yang cocok sebagai lauk makan siang ini akan kian nikmat jika disantap dengan nasi gurih serta sejumlah sayur khas Yogyakarta, yaitu gudeg manggar yang terbuat dari bunga kelapa, gudeg jantung pisang, atau terancam yang merupakan perpaduan irisan sayur mentah dengan bumbu yang dicampur parutan kelapa.
Usai mengisi perut dengan menu makan siang porsi besar, saya pun bergeser ke sebuah lokasi yang sayang untuk dilewatkan saat Anda berwisata ke Kabupaten Bantul. Dikenal dengan sebutan Gumuk Pasir Parangkusumo, lokasi wisata yang terletak di deretan kawasan Pantai Parangtritis Kecamatan Kretek ini merupakan satu-satunya gumuk pasir yang ditemukan di Asia Tenggara selain di kawasan gurun di benua Afrika. Salah satu aktivitas yang wajib dicoba adalah bermain sandboarding atau berseluncur dari sisi puncak gundukan pasir menggunakan papan yang telah dilapisi lilin. Kelihatannya mudah, tapi jangan salah, saya ternyata harus belasan kali mencoba untuk bisa menguasai laju papan yang saya gunakan untuk meluncur dari ketinggian 5 hingga 15 meter. Jatuh, tersungkur, hingga terguling semuanya saya alami demi menghapus rasa penasaran menjadi mahir bermain sandboarding di sini. Dan akhirnya saya pun berhasil. Butuh tantangan lebih, saya pun pindah ke lokasi lain untuk merasakan sensasi berbeda menikmati sandboarding. Waktu terbaik menjajal sandboarding adalah sore hari ketika matahari tidak terlalu terik, sambil bisa melihat panorama sunset. Aktivitas sandboarding terbilang aman dan sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 karena pemain tetap bisa menggunakan masker saat meluncur, serta kegiatan hanya dilakukan sendiri dengan panduan dari instruktur. Tak perlu jauh-jauh bila ingin berwisata, cukup di Indonesia aja. Kita bisa merasakan pengalaman wisata yang lengkap. Mulai kuliner, tempat menginap, hingga sensasi penuh petualangan seperti di Gumuk Pasir ini. Selamat mencoba! In association with